Baik anak didik kami, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak didik kami dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang pasar bebas atau sering disebut dengan perdagangan bebas. Barangkali anak didik kami sudah sering mendengar apa itu yang dimaksud dengan perdagangan bebas ya, karena sebelumnya kita sudah membahas globalisasi, yaitu dunia tanpa batas. Dalam hal perdagangan bebas anak didik kami, kegiatan ekspor dan impor itu dipermudah ya, baik dalam segi administrasi maupun dalam pembebanan pajak. Jadi pasar bebas itu adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap kegiatan impor maupun ekspor. Baik anak didik kami, ada beberapa kebijakan perdagangan pasar bebas, yaitu yang pertama perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan lainnya. Ini sangat meringankan kepada eksportir maupun importir. Yang kedua, perdagangan jasa ya, pengiriman tenaga kerja dari dalam negeri ke luar negeri maupun dari luar negeri ke dalam negeri ya, itu dipermudah ya di era perdagangan bebas saat ini. Kita tahu bahwa tiap-tiap negara ya saling membutuhkan, tidak hanya berupa barang tapi juga jasa. Hanya saja yang kita harapkan bahwa yang datang dari luar negeri itu sebagai tenaga ahli, baik ya yang dari dalam negeri juga ketika anak didik kami kelak bekerja di luar negeri maunya juga sebagai tenaga ahli ya. Kemudian akses menuju pasar itu ya tidak diatur lagi, bebas ya. Informasi yang bebas juga kita peroleh ya anak didik kami. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, kita begitu gampang mengakses informasi, bahkan berkomunikasi ya melalui video call juga ya, sangat begitu gampang saat ini mengetahui keadaan pasar di luar negeri, barang-barang yang dibutuhkan di luar negeri, harga juga ya, sangat memudahkan. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Jadi itu inti daripada pasar bebas itu ataupun globalisasi ekonomi itu. Seolah-olah dunia ini tanpa batas ya. Dunia ini sudah semakin dekat. Ada beberapa contoh perdagangan bebas baik dalam skala regional, kewilayahan maupun global. Contohnya ini sudah kita pelajari, bukan hal yang asing lagi bagi kami, itu MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economy Community ya. Kita tahu bahwa latar belakang ini adalah dalam rangka menjadikan perekonomian di ASEAN itu lebih baik ya, mampu berdaya saing, khususnya menghadapi negara-negara yang sudah lebih maju seperti Tiongkok dan India. Tujuannya yaitu menginginkan secara signifikan hambatan-hambatan ya, kegiatan ekonomi itu hilang ya, tidak dipersulit tapi dipermudah dengan mengimplementasikan melalui 4 pilar utama, yaitu MEA dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, yang memprioritaskan kepada UKM, usaha kecil menengah, yang usaha-usaha mikro itu yang mau dikembangkan, seperti industri-industri kreatif yang baru kita bahas ya, itu yang dibina bahkan dimodali melalui KUR, kredit usaha rakyat ya, sehingga produknya mampu berdaya saing ya. Ya, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. Kemudian MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional ya. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Jadi intinya adalah bahwa aktivitas ekonomi itu mendunia, produksi ekonomi itu mendunia. Yang kedua itu adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Ini latar belakangnya secara ringkas adalah kesepakatan dari negara-negara anggota ASEAN itu untuk membentuk satu kawasan bebas, perdagangan bebas ya. Kemudian untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional di ASEAN.
Tujuannya menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang tinggi di pasar global ataupun internasional, hampir sama dengan MEA. Cuman MEA kan cakupannya luas, ini fokus kepada ekonomi. Kemudian menarik lebih banyak foreign direct investment, ya, investasi luar negeri. Ya, orang-orang luar negeri berinvestasi, membuka usaha di Indonesia, ini kan menyerap tenaga kerja, maka mengurangi pengangguran. Kemudian meningkatkan perdagangan antar negara anggota, ya, intra, di dalam, ya, perdagangan intra. Jadi ada intra, ada ekstra. Kalau intra ASEAN trade, ya, perdagangan sesama 10 negara anggota ASEAN itu, ya. Sedangkan ekstranya kan luar negeri, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Asia Pacific Economic Cooperation. Jadi kalau MEA dan Asia Tenggara, skopnya Asia Tenggara, region Asia Tenggara, ya, untuk global, ini, ya, untuk Asia Pasifik, kawasan Asia Pasifik, ya. Ini dilatar belakangi oleh runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis, sistem ekonomi komando, berubah, ya, menjadi sistem liberal, pasar bebas, ya. Bebas, ya. Ini menjadi salah satu alasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dengan peningkatan volume perdagangan dan investasi, ya. Kemudian memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat, ya, dengan tingkat inflasi yang rendah, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Jadi itu kira-kira tujuan daripada APEC ini, ya. Jadi intinya sebenarnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi yang baik, saling membantu sesama negara di kawasan Asia Pasifik, ya. Kemudian mengatasi problem-problem ekonomi seperti inflasi. Inflasi ini kan sesuatu yang tidak bagus, ya. Inflasi itu di mana nilai mata uang itu rendah sehingga harga-harga melambung tinggi, ya. Sementara di ekonomi itu yang diharapkan adalah nilai mata uang itu netral. Baik anak didik kami, itu yang bisa Bapak jelaskan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Bapak harapkan dibaca juga buku teksnya. Terima kasih.